Bab 1172, membunuh hanyalah sebuah kebiasaan. Semua orang di tempat tersebut terkejut saat mendengar kata-kata Li Guozhou. Memperlakukan pengurus paviliun Xianbao seperti ini. Kamu harus tahu bahwa paviliun Xianbao tidak berada di bawah kendali Akademi Guanxuan. Dan orang di depannya adalah pengurus utama paviliun Xianbao di dunia surga. Dan dia memiliki status. Yi Tochen juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Li Guozhou berani menyerang pengurus utama paviliun Xianbao. Dinasti Zhou ini sungguh luar biasa. Setelah mendengar perkataan Li Guozhou, pengurus Li langsung marah. Li Guozhou, kamu sombong sekali. Apa kamu tidak takut menimbulkan masalah bagi dinasti Zhou? Tahukah kamu apa yang akan terjadi pada klan Tianlong? Klan Tianlong. Li Guozhou dengan wajah jijik. Dia berkata, segelombolan semut. Apakah mereka layak dibandingkan dengan keluarga kerajaan dinasti Zhou? Pengurus Li menatap Li Guozhou. Akan ada bencana kalau kamu sombong. Kalau kamu bertindak seperti ini, itu akan membawa bencana besar bagi dinasti Zhou. Li Guozhou mencibir. Bagusnya kamu jaga dirimu dulu. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya. Dan orang kuat dinasti Zhou di belakangnya hendak melangkah maju untuk menangkap orang. Pada saat ini, selusin orang kuat tiba-tiba bergegas keluar dari paviliun Xianbao. Dan mereka melindungi pengurus Li. Li Guozhou memandang orang-orang kuat di sekitar pengurus Li dengan mata dingin. Tangkap. Siapapun yang berani menghentikannya akan dibunuh tanpa ampun. Bunuh tanpa ampun. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang dinasti Zhou di belakangnya bergegas keluar. Beraninya, pengurus Li sangat marah. Dia tidak menyangka Li Guozhou akan begitu gila dan berani membunuh orang paviliun Xianbao tanpa ampun. Begitu kedua belah pihak bertempur, paviliun Xianbao langsung ditekan dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Bagaimanapun, tingkat kekuatan dinasti Zhou jauh lebih tinggi daripada mereka. Pengurus Li juga ditindas hingga jatuh ke tanah oleh master dinasti Zhou. Tidak mampu bergerak, Li Guozhou berjalan perlahan ke arah pengurus Li. Pengurus Li menatapnya dan berkata dengan marah, Li Guozhou, kamu tidak punya hak untuk menyerang paviliun Xianbao. Li Guozhou mengangkat tangannya dan menamparnya. Bang! Tubuh pengurus Li langsung hancur. Dan darah berceceran. Itu sangat berdarah. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Li Guozhou berkata, "Ke sini." Gantung jiwanya di tembok kota dan bakar perlahan dengan api matahari. Sehingga dunia dapat melihat apa yang akan terjadi kalau melawan dinasti Zhou. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dengan cara ini, pengurus Li digantung tepat di luar kota Tiandu. Jiwanya perlahan-lahan dibakar oleh bola api yang, dan dia menderita kesakitan yang luar biasa setiap saat. Beberapa penjaga paviliun Xianbao yang tersisa semuanya terbunuh. Dan tubuh mereka digantung di samping pengurus Li. Seluruh kota Tiandu terkejut. Tidak. Seluruh dunia surga terkejut. Pada saat yang sama, seluruh kota Tiandu diblokir. Dinasti Zhou serta orang-orang kuat dari akademi mencari Sander Ye dengan gila di kota Tiandu. Saat ini, Sander Ye sedang mencari Zala di kota. Karena liontin giok yang dapat menyembunyikan aura yang diberikan oleh pengurus Li. Dia dengan mudah lolos dari pencarian dinasti Zhou dan akademi Guanxuan. Setelah Sander Ye berjalan keliling kota, dia segera merasakan sensasi di darahnya. Garis keturunan iblis gila Zala berasal darinya. Jadi, dia dapat merasakan garis keturunan iblis gila miliknya. Mengandalkan reaksi itu, Sander Ye datang ke sebuah restoran. Ketika dia memasuki restoran, Sander Ye tertegun. Melihat adegan ini, Sander Ye langsung menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Faktanya, dia sangat khawatir sejak berpisah dari gadis ini. Bagaimanapun,
Gadis ini bukanlah bahaya biasa. Sekarang dia melihatnya duduk di sini makan. Dia benar-benar tidak tahu harus tertawa atau menangis. Saat ini, Zala sepertinya merasakan sesuatu. Dia menoleh dan sedikit terkejut saat melihat Sander Ye. Sander Ye menghampirinya dan duduk. Dia melihat pesanan Zala. Dia harus mengatakan bahwa itu sangat kaya. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Mari makan bersama." Saat dia berbicara, dia mengambil sepasang sumpit dan mulai makan. Zala meliriknya dan melanjutkan makan. Dengan cara ini, mereka berdua melahap makanan tersebut. Dan seluruh meja dengan cepat dibersihkan oleh mereka. Setelah makan, Sander Ye memandang Zala dan tersenyum. "Mari pergi." Zala mengangguk. Sander Ye membawa Zala pergi. Ketika dia sampai di pintu, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menoleh ke arah Zala. "Apakah kamu sudah membayar tagihannya?" Zala berkedip dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lalu melihat ke pelayan di samping. "Bayar." Mendengar hal tersebut, ekspresi pelayan tiba-tiba berubah drastis. Dia melangkah mundur dan berkata dengan suara gemetar, "Tidak, tidak perlu bayar." Sander Ye sedikit bingung. Dia menoleh untuk melihat Zala. Tapi Zala tidak berbicara. Sander Ye menghampiri pelayan dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Melihat Sander Ye tampak seperti orang yang berakal sehat. Pelayan itu menghela nafas dengan suara rendah. Lalu berkata, "Tuan, kamu tidak tahu. Nona ini datang untuk makan selama 2 hari terakhir dan makan yang terbaik setiap harinya. Tapi dia tidak pernah membayar tagihannya. Saat kami meminta bayaran padanya, dia akan memukul kami." Sander Ye menoleh ke arah Zala yang berkata dengan tenang, "Buku itu tidak mengatakan bahwa kamu harus membayar untuk makanan." Pelayan. Ekspresi Sander Ye juga membeku. Zala melirik Sander Ye. "Kamu tidak bilang kamu harus membayar makanan." Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengeluarkan 2 kristal spiritual dan menyerahkannya kepada pelayan. Lalu menang Zala dan berjalan keluar. Setelah meninggalkan restoran, Sander Ye tidak membawa Zala ke jalan, melainkan ke jalan setapak yang terpencil. Karena dia tahu bahwa Yito Chen pasti sedang mengejamnya di mana-mana sekarang. Dalam perjalanan, Sander Ye tiba-tiba berkata, "Ingat, kamu harus membayar makanan di masa depan." "Tahu." Zala tidak berbicara. Sander Ye menoleh untuk melihat Zala. "Ada apa?" Zala bingung. "Tidak bisakah aku makan kalau aku tidak punya uang?" "Pagoda kecil." Sander Ye berpikir sejenak lalu berkata, "Kamu boleh makan. Tapi kamu tetap harus membayar untuk makan di luar. Ini aturan di luar." Zala memandang Sander Ye. "Aku tidak punya uang." Sander Ye berkata, "Kalau begitu, kamu harus menghasilkan uang." Zala menggelengkan kepalanya. "Aku malas dan tidak ingin menghasilkan uang." Sander Ye sakit kepala. Zala tiba-tiba menoleh ke arah Sander Ye. "Bisakah aku membelanjakan uangmu?" "Pagoda kecil." Sander Ye berpikir sejenak dan mengangguk. "Baik." Zala mengangguk puas. Bak. Sander Ye membawa Zala ke rumah kumuh. Dia menemukan tempat yang bersih dan menyalakan api. Sander V berkata, "Berikan tanganmu." Zala mengulurkan tangannya di depannya. Sander Ye meraih tangannya. Dan setelah beberapa saat, dia melihat ke arah Zala. "Apakah kamu merasakan ada ketidaknyamanan di tubuhmu?" Zala berpikir sejenak lalu berkata, "Aku sedikit lapar." Sander Ye terdiam. Dia bertanya lagi, "Maksudku, selain lapar, apakah ada ketidaknyamanan lainnya?" Zala menggelengkan kepalanya. Sander Ye mengerutkan kening dan berkata dalam benaknya, "Tuan Pagoda, gadis ini memiliki garis keturunan iblis gila. Tapi sepertinya dia tidak terpengaruh oleh garis keturunan iblis gila."
Pagoda kecil berkata dengan suara yang serius. Mungkinkah dia berada dalam keadaan gila kapan saja? Dia hanya terlihat tenang di permukaan. Sander Ye terkejut sesaat, lalu melihat ke tangan kiri Zala yang diletakkan di belakang pinggangnya. Gadis ini sedang memegang pisau di tangan kirinya. Sander Ye memandang Zala. Apakah kamu masih ingin membunuhku sekarang? Zala berkedip dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye meletakkan tangan Zala dan tidak berkata apa-apa. Setelah Zala terdiam beberapa saat, tiba-tiba dia melepaskan tangan kirinya dari gagang pisau di pinggangnya. Lalu berbisik, membunuh itu hanya kebiasaan. Jangan terlalu dipikirkan. Sander Ye, pagoda kecil. Zala tiba-tiba mengeluarkan bakpao daging dan menyerahkannya pada Sander Ye. Makanlah. Sander Ye melihat sekilas bakpao yang dia serahkan. Lalu tersenyum dan berkata, "Baiklah." Dia mengambil bakpao itu dan menggigitnya. Lalu berkata, "Apa kamu ingin mempelajari teknik bela diri yang sangat keren?" Zala mengangguk. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Teknik bela diri ini diturunkan dari kakek aku. Namanya teknik mengangkat kepala. Menurut aku ini lebih cocok untuk kamu." Setelah itu, dia mulai mengajari Zala teknik mengangkat kepala. Teknik bela diri ini tidak sulit, tetapi agak kejam. Tetapi menurutnya cocok untuk Zala. Zala mempelajarinya dengan sangat cepat dan menguasai teknik bela diri ini dalam waktu singkat. Selain itu, dia mempraktikkan hukum Guanxuan kosmik. Jadi tingkat kultivasinya kini sudah mencapai tingkat ke-9. Tentu saja, bahkan beberapa master bukan tandingannya. Kalau dia mengaktifkan garis keturunan iblis gila selama pertempuran, itu akan lebih menakutkan. Kekuatan garis keturunan iblis gila benar-benar merupakan pukulan hebat bagi orang-orang kuat di dunia ini. Zala juga belajar dengan sangat serius dan belajar dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, dia sudah menguasai poin-poin penting. Dan kemudian dia akan melihat kepala Sander Ye dari waktu ke waktu. Untuk membuat kekuatan gadis ini meningkat lebih cepat, Sander Ye juga mengeluarkan banyak kristal spiritual untuk dimakannya. Dengan bantuan Sander Ye, dia mencapai level master hanya dalam 1 malaran. Saat fajar, Sander Ye menoleh untuk melihat ke arah Zala yang masih berlatih. "Aku akan keluar untuk membeli sesuatu. Kamu berlatih baik-baik di sini." Zala mengangguk. Sander Ye berdiri dan pergi. Setelah Zala melihat Sander Ye pergi, matanya perlahan tertutup, dan dia mengangkat tangan kanannya sedikit. Ada darah mengalir di telapak tangannya. Tiba-tiba, dia membuka matanya, dan darah melonjak di matanya. Lalu dia tiba-tiba terangkat tangan kanannya. Dan dengan gerakan ini, seluruh rumah langsung terangkat ke langit setinggi puluhan kaki, termasuk tanah. Kekuatan garis keturunan iblis gila plus teknik mengangkat kepala. Kekuatannya menjadi 2 kali lipat. Melihat betapa kuatnya teknik bela diri ini, Zala berkedip, jelas sedikit terkejut. Tapi tak lama kemudian, sudut mulutnya sedikit terangkat. Setelah Sander Ye keluar, dia berhati-hati untuk menyembunyikan dirinya. Dia hanya ingin menunggu Litar Long kembali. Saat dia sedang membeli sesuatu, dia tiba-tiba mendengar sebuah berita. Sander Ye datang langsung ke tembok kota Tiandu. Saat melihat jiwa pengurus Li tergantung di sana, wajahnya langsung menjadi muram. Dia tidak menyangka pihak lawan akan berani menyerang pengurus utama Paviliun Xianbao. Begitu melanggar hukum. Hehe. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar tawa dari samping. Sander Ye berbalik dan melihat. Tidak jauh dari situ, seorang pemuda berjalan perlahan. Di belakang Yito Chen, ada juga beberapa orang kuat misterius. Yito Chen menatap Sander Ye dan tersenyum. "Aku tahu kamu pasti akan kembali. Dan tentu saja, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang." Saat dia berbicara,
Banyak pria kuat tiba-tiba muncul di sekitarnya. Bersambung.